Oke, sekarang kita masuk ke persamaan diferensial tak homogen. Kalau sudah dicek persamaannya itu tidak homogen seperti pertemuan terdahulu, itu bagaimana cara mencari solusi umumnya? Di sini, kalau M dan N-nya tidak berderajat tidak sama, derajatnya tidak sama, berarti dia adalah persamaan yang tak homogen. Di sini, persamaan ini merupakan persamaan linier tetapi tidak homogen. Pandang bentuk persamaan diferensial di bawah ini. Jika ada persamaan seperti ini, AX plus BY plus C, DX. Pasangannya DX adalah konstantanya ABC. Tolong diingat-ingat, kalau yang homogen tadi pasangannya DX adalah M, tapi kalau yang tak homogen sekarang pasangannya DX adalah ABC. Kemudian ada PXQY plus R, dia berpasangan dengan DY. Pasangannya DY adalah PQR. Pasangannya DX adalah ABC, pasangannya DY adalah PQR. Di mana ABC PQR merupakan suatu konstanta. Kemudian di sini ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, jika A dibandingkan dengan P itu hasilnya sama dengan B per Q dan hasilnya juga sama dengan C per R, maka dia menggunakan langkah penyelesaian yang pertama. A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R adalah alfa. Karena ini sama dengan alfa, maka menggunakan transformasi ini. Yang perlu di-highlight adalah ini dan ini. Dan ini. Yang perlu di-highlight ya. Jadi ini, dan ini. Sehingga bentuk persamaan tereduksi menjadi persamaan dengan variabel terpisah dan kemudian selesaikanlah. Kemudian kemungkinan yang kedua, jika A per P itu sama dengan B per Q tetapi tidak sama dengan C per R, maka langkah penyelesaiannya adalah ini dan ini atau menggunakan ini. Bisa menggunakan DY atau menggunakan DX. Ya. Jika ini bentuknya seperti ini, maka transformasinya adalah ini dan ini atau ini. Misalkan A per P sama dengan B per Q sama dengan beta, maka AX plus BY sama dengan beta U. Ini juga perlu di-highlight. Sehingga persamaan tereduksi menjadi persamaan variabel terpisah dengan bentuk seperti ini atau seperti ini. Ini jika menggunakan DY, ini jika menggunakan DX. Ini ya, lihat di sini. Kalau menggunakan DY, dia ini. Menggunakan Q. Kalau menggunakan DX, dia menggunakan ini. DU min, ini seharusnya di sini. Ini salah ini. Ini seharusnya di sini. Kemudian selesaikan persamaan variabel terpisah ini, kemudian gantilah X sama dengan PX plus QY untuk mendapatkan solusi umumnya. Kemungkinan ketiga, Syafi'i. Ayo dihapus. Gimana ini hapusnya nih? Syafi'inya. Ya. Kemudian Bentar. Sini. Kemudian kemungkinan ketiga adalah A per P tidak sama dengan B per Q. Maka langkah penyelesaiannya menggunakan transformasi seperti ini. Ya. AX plus BY plus C sama dengan U dan PX plus QY plus R sama dengan V.
di mana ADX plus BDY sama dengan DU dan PDX plus QDY sama dengan DV. Dari dua persamaan di atas diperoleh bahwa ini DX-nya bentuknya seperti ini dan DY-nya bentuknya seperti ini. Kemudian selesaikan persamaan diferensial di atas, ganti kembali U dan V. Kemudian kita masuk ke contoh. Nah, gini. Contoh yang pertama. Tentukan solusi umum PD di bawah ini. Ini ya. Ini adalah PD non-homogen. Sudah dipastikan bahwa dia non-homogen. Tapi nanti kalau soalnya adalah tentukan persamaan di bawah ini dia adalah homogen atau tak homogen, kemudian cari solusi umumnya. Ini mau ngecek homogennya dulu boleh. Ini M, ini N, terus dicari derajatnya. Kalau derajatnya sama berarti dia homogen. Kalau derajatnya tidak sama berarti dia tidak homogen. Kemudian menggunakan 3 kemungkinan yang sudah saya sebutkan di atasnya. Kemudian kalau sudah ketemu derajatnya tidak sama, maka dikerjakan dengan cara tak homogen. Kalau cara yang tak homogen, maka kita menentukan A, B, C, P, Q, R-nya dulu. Ini, langkah ini adalah langkah pertama. Ini harus benar. Kalau ini salah, sudah wassalam sampai ke bawah ya. Ini A-nya adalah X yang berpasangan dengan X, B-nya berpasangan dengan Y, C-nya yang tidak punya pasangan. Kemudian P sama dengan A, dia berpasangan dengan X. Q-nya dia yang berpasangan dengan Y, dan R-nya dia adalah yang single, tidak punya pasangan. Kemudian kita cari alfanya. A per P adalah A per P. A per P, 2 per min 4. 2 per min 4 min setengah. Kemudian B per Q. B min 5 per Q per 10. Sama dengan min setengah, sama. Sampai sejauh ini sama. Kemudian kita lihat C per R-nya. C2, R-nya min 4. Min setengah. Ini sama. Tiga bentuk ini sama sehingga menggunakan kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama yang ini, sehingga kita menggunakan alfa di dalamnya. Alfanya adalah min setengah. Kemudian kita menggunakan ini, bentuk penyelesaiannya ada seperti ini. Ini perlu di-highlight, yang ini. Ya, di-highlight. PX plus QY plus R sama dengan U, AX plus PY plus C sama dengan alfa U. Alfanya dimasukkan. Kemudian ini soalnya yang tadi, soal ini ya. Nah, ini ditulis lagi, kemudian ini min setengah U dx plus U dy sama dengan 0. Ini dikalikan dengan U, ketemu ini ya, min setengah dx plus dy sama dengan 0. Kemudian ini tinggal diintegralkan. Diintegralkan maka solusi umumnya adalah ini. Kemudian ini ya, dapat dari mana ini? Ini dapat dari ini permisalan ini. Nah, ini ya. UDY PQR tadi kan ya. PQR itu sama dengan U. UDY. Yang ini, yang ABC, ini alfa U. Alfa U ini. Nah, ini berpasangan dengan DX. Jadi ini kan ABC tadi. Ini di-replace dengan ini. Yang PQR, ini di-replace dengan ini. Tinggal dimasukkan. Bla, 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 bla. Kemudian, ini disederhanakan. Sederhanakan untuk menghilangkan ini, dikalikan dengan U. Ini kan sama-sama ada U-nya ya. Kemudian ini tinggal min setengah, ini tinggal dy. Maka tinggal diintegralkan. Min setengah dx itu hasilnya min setengah x. Kemudian integral dy itu hasilnya adalah y sama dengan c. Maka solusi umumnya adalah min setengah x plus y sama dengan c. Contoh kedua.
dy per dx sama dengan 1 min 2y min 4x dibagi 1 plus y plus 2x. Ini dikalikan silang dulu, sehingga didapatkan bentuk ini. Bentuk ini ya. Oh, ini nggak ada nolnya nih. Ini hilang. Ya. Kemudian ditentukan ABC-nya dan PQR-nya. ABC dan PQR-nya. Ini kita cek A per P adalah A per P. Min 4 per 2. Kenapa jadi min 2? Karena ini dipindah ke kiri. Ini dipindah ke kiri. Dijadikan bentuk seperti ini. Nah. Bla 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 dx plus atau min bla 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 dy sama dengan 0. Dianmut. Halo, silakan dianmut dulu teman-teman. Nah, ini ya. Kemudian cek yang kedua B per Q. B per Q. Min 2 per min 1 hasilnya 2. Kemudian C per R. C per R. 1 per min 1 sama dengan min 1. Nah ini. Ini kasus yang kedua. A per P itu sama dengan B per Q. Dia sama-sama hasilnya 2. Tetapi tidak sama dengan C per R. Maka menggunakan kemungkinan yang kedua. Ini kemungkinan yang kedua seperti ini yang tadi. Nah ini. A per P sama dengan B per Q tetapi tidak sama dengan C per R. Maka menggunakan langkah-langkah yang ada di sini. Ya. Sehingga didapatkan betanya adalah 2. Kemudian diselesaikan menggunakan bentuk ini. PX plus QY sama dengan U, P-nya dimasukkan berapa, dan Q-nya dimasukkan berapa. Ini ya, P-nya dapat dari ini. P dan Q, jangan lupa dia dipindahkan ke ruas kiri. Ini enggak ada ya ini, sama dengan 0. Ini ditutup ya, di close. Kemudian ini dipindah ke kiri baru sama dengan 0. Jadi bla 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 dx minus bla 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 dy sama dengan 0. Itu baru. Kemudian ini bentuk ini dimasukkan P dan Q-nya sama-sama dimasukkan. Dan I-nya juga dimasukkan. AX plus BY sama dengan beta U. Dimasukkan. Kemudian yang mau kita gunakan adalah dx atau dy-nya. Nah, ini penggantinya mau pakai dx atau dy. Ya. Kemudian bentuk ini. Ini x-nya dari sini. Min 2x min y sama dengan u, sehingga didapatkan x sama dengan u plus y dibagi min 2. Ya. Ini pindah ke sini, kemudian dibagi dengan ini. Kemudian dx-nya adalah ini, ketemu. Kemudian yang dari sini ya, 2x min y, kalau kita mencari dy, pakai ini, 2x min y sama dengan u, y-nya sama dengan min u plus 2x, sehingga dy sama dengan min du min 2 dx. Kemudian ini, nah ini bentuknya seperti ini. Yang mau kita pakai mana? Yang mau diganti dx kah atau dy kah? Itu terserah teman-teman. Karena dx dan dy sudah sama-sama kita dapatkan. Mau replace yang mana? Mau dx boleh, mau dy boleh, ya. Kebetulan ini menggunakan dx, yang saya replace adalah dx-nya. Kemudian 1 min 2u. Ini dapat dari mana? Kenapa bentuk ini tiba-tiba menjadi ini? Karena u-nya adalah ini. Min 2x min y. Min 2x min y. Ya. Min 2x min 2x min y. Ini kan kalau dibagi 2 menjadi min 2x
Ini dibagi 2 menjadi min 2, min Y ya. Sehingga ini 2-nya dikeluarkan menjadi U. Ini ya. Kemudian ini sama. 1 dikurangi U. U-nya tadi apa? U-nya tadi tetap ini. Min 2X min Y. Di mana yang di sini? Ini kan kalau dibongkar kan menjadi min 1 min Y min 2X. Sama kayak ini ya. Min 2X min Y. Jadinya 1 min U DY sama dengan 0. Kemudian ini kan bentuk seperti ini. Kemudian disederhanakan. Saya kalikan dengan minus 2 untuk menghilangkan ini. Minus 2 untuk menghilangkan ini. Kalau yang sini saya kalikan dengan minus 2, berarti yang di sini harus saya kalikan dengan minus 2. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. 1 min 2U dikali DU plus DY, ini hilang karena sudah dikali ini. Kemudian minus dikali minus menjadi plus 2. 2-nya ini dari sini dikalikan dalam kurung 1 min U DY sama dengan 0. Kemudian kurungnya dibuka semua, bla 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 sampai sini. Nah, ini 1 min 2 DU. U ketemu U, aman. Ditambah 3 min 2U DY. U ketemu DY, gak aman. Berarti ini dikalikan dengan 1/3 min 2U. Nah, ini dikalikan dengan 1/3 min 2. Ini kurang 1/4 ya. 1/4 ini harusnya. 1/4. Kemudian, kalau ini dikalikan dengan 1/3 min 2U, bentuknya menjadi ini. Sehingga 1 min 2U per 3 min 2U DU, sama-sama ada U-nya aman. Kemudian 3 min 2U per 3 min 2U DY. Nah, ini sehingga sama kan, bisa dicoret. Sehingga bentuknya tinggal ini. Tinggal ini ya. Tinggal ini DU plus DY. Karena ini tadi sudah dicoret. Plus DY sama dengan 0. Kemudian sudah tinggal diselesaikan. Diintegralkan. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian bentuk yang terakhir. Jika ada bentuk seperti ini. Sama dikalikan silang. Nah tadi yang kedua ini harusnya bentuknya seperti ini ya. Ini dikalikan silang. 2X 2X min 3Y min 6 DY ini 6X min 2Y min 7 DX. Nah, ini DX dikurangi ini. Dikurangi ini. Sama PQR-nya dicari dulu. ABC dan PQR-nya dicari dulu. Kemudian dicari A per P, B per Q, dan C per R-nya berapa. Lah, ini A per P, B per Q, C, R-nya ini tidak ada yang sama. Nah, ini tidak ada yang sama. Sehingga kita menggunakan kemungkinan yang ketiga. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Menggunakan ini. Nah, kalau bentuk seperti ini kan DU DV. Ini sama dengan DX DY. Kebetulan ini kalau dikalikan, kalau dicari M dan N-nya, seperti yang tadi, ini merupakan persamaan diferensial homogen. Kalau kalau PD homogen, menggunakan substitusi ini. Ya. Yang tadi, yang seperti di homogen. Y sama dengan V kali X, kemudian DY sama dengan VDX plus XDV. Ini kebetulan ini ininya beda ya. Cuman beda huruf saja. Tetapi prinsipnya sama. Kemudian dicari solusi umumnya. Kebetulan karena ini homogen, maka solusi umumnya seperti ini. Jadi tidak menggunakan yang contoh pertama dan kedua tadi, menggunakan rumus tersendiri. Yang ketiga, ini rumusnya cuma ini. Ini, yang perlu di-highlight adalah ini. Nah. Dan dicari bla 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 bla, disederhanakan sampai ketemu solusi umumnya seperti ini. Oke. Sudah selesai.